Lalu bagaimana dengan kasus sholat taraweh? Ya ini berat, ini berat, mau diomongkan repot, nggak diomongkan banyak yang tanya ini. Ya akhir, bismillah, ala niyah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dengarkan, sholat taraweh yang cepat bagaimana hukumnya? Kalau sholat taraweh itu dia memenuhi rukun secepat apapun nggak ada masalah. Saya lihat video-video orang yang sholat cepat itu ada di antara mereka itu yang memang benar. Kenapa? Dia rukuknya dia itu pas ukuran subhanallah, tidak subhanallah. Nah itu sah karena dia yang penting ukurannya tumaknina adalah subhanallah. Yang jadi masalah di sini sebenarnya bukan imam. Kalau sholat tarawih cepat itu masalahnya bukan di imam yang saya lihat, di makmum. Karena imam dia tahu, dia subhanallah. Yang makmum enggak ngejernya, jadi enggak tanpa tumaknina. Falhasil begini, jika ada orang sholat tarawih cepat dikatakan oleh para ulama itu karena beberapa hal. Kenapa ada orang sholat tarawih cepat? Kita mulai yang pedes dulu. Kalau orang sholat tarawih cepat itu biasanya adalah li jahalatil a'immah. Imam yang ngimami sholat tarawih itu nggak pinter. Saya nggak ngomong bodoh, nggak pinter, nggak ngomong bodoh, saya nggak pinter. Kenapa? Berarti dia jahal anil arkan. Dia nggak tahu rukunnya sholat itu ada yang namanya tumaknina dan harus diem sebentar seukuran subhanallah. Jadi kalau dia tanpa tumaknina berarti kebodohan daripada seorang imam. Kenapa disuruh jadi imam? Loh ini yang punya musola bebas, yang punya masjid. Kalau nggak bisa jangan jadi imam, kan seperti itu. Yang kedua, li jahala anil fadilah. Atau kalau memang dia enggak rukunnya tepat, tapi dia kesusu cepet, berarti itu adalah karena nggak pinternya dia tentang mengetahui fadilah. Saya nggak ngomong bodoh, nggak pinter, nggak pinternya dari fadilah. Bahwasanya sholat tarawih di bulan Ramadan itu fadilahnya seperti sholat wajib, diberikan ini oleh Allah keagungan seperti ini. Dia nggak tahu itu sehingga dia cepet-cepet, dan dia nggak tahu daripada fadilahnya sholat dengan husu, dia nggak tahu. Jadi kalau ada orang sholat tarawih itu cepat, yang pertama sebabnya adalah karena tidak pinternya imam, bukan bodoh. Tidak pinternya imam dari mengetahui rukun dan mengetahui fadilah sholat tarawih. Ini yang pertama. Yang kedua, apa? Takasulihim, karena malas. Kenapa kok cepet? Ya karena malas. Apa penyebabnya malas? Di antara yang membuat mereka cepat yaitu karena malas. Di antara satu, kasratut to'am, terlalu banyak berbuka. Bukanya terlalu banyak, perutnya full. Karena di perut ini ada untuk air, ada untuk makanan, ada untuk nyawa. Yang untuk nyawa sama air ini sudah penuh dengan kolek-kolek, wa ma adraka ma kolek, wa ma hawalaya wa akhwatuha, ini sudah masuk semua. Sehingga nyawa nggak bisa. Kalau mau sholat ikut yang lama, ini akhirnya kita capek, akhirnya nyari yang cepat. Lah berarti sholat tarawihnya karena dia males karena banyak makan. Nah, yang kedua, terkadang dia sholat tarawihnya itu males. Kenapa? La ya'rif ma yatlub, karena dia nggak tahu apa maksud dan tujuan daripada sholat tarawih. Dikira sholat tarawih itu yang penting sholat gini, dia nggak tahu. Kalau dia tahu nggak mungkin dia. Dikatakan bahasanya Sayyidina Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan bahasanya para sholihin menunggu datangnya bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mulai Rabiul Awal mereka sudah menanti datangnya bulan Ramadan.
Dia tahu apa yang akan dicari di bulan Ramadan, apa yang Allah sembunyikan daripada pengampunan, daripada rahmat, daripada idkun minan nar. Itu ada di malam, ada di sholat tarawih, ada di dalam puasa, ada di dalam qiyamul lail. Nah mereka nggak tahu, jadi malesnya itu karena nggak tahu apa yang dicari. Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan, man arafa ma yatlub hana alaihi ma yabdul. Siapa orang yang tahu maksud dan tujuan yang ia cari, maka menjadi hina semua yang ia keluarkan, usaha, tenaga, uang, apa yang dia keluarkan menjadi remeh ketika dia tahu apa yang dia cari. Orang kalau tahu harganya nyari sesuatu itu remeh. Kalau pengen dapat sesuatu walaupun mahal, walaupun keluar uang keluar ini, yang penting saya dapat. Kenapa? Tahu harganya itu. Orang ngejar kedokteran itu harus bayar berapa. Orang mau jadi PNS harus ini, harus itu. Kenapa? Dia tahu. Orang mau jadi tentara dia harus capek, harus gini, harus ini, harus siap ini, harus siap itu. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia cari, harganya seperti itu. Nah, yang ketiga, kenapa dia malas? Yaitu adalah galilul hidayah, sedikitnya hidayah yang ada di dalam dirinya. Paket pulsanya nggak cukup, paket Ramadannya nggak cukup, jadi download video nggak bisa dia, bisanya cuma gambar. Ada yang nggak bisa download gambar sama video, WhatsAppnya nggak bisa. Kenapa? Cukup kata-kata bisa. Kenapa? Eman pulsanya nggak ada. Lah begitu juga, idza halatil hidayatu qalban nasyatat fil ibadatil a'dha. Kalau sudah paket pulsanya itu, paket internetnya sudah kuotanya sampai 100 giga, wah, YouTube apa yang nggak dibuka, semua dia kerjakan. Kenapa? Kuotanya masih besar. Nah ini tinggal KB, wah, minum pil KB mari orang kayak gini. Galilul hidayah hatta ta'athar washtaghal bizakharatid dunya, sehingga dia lebih memilih, lebih terbawa oleh kemegahan daripada dunia, daripada memilih akhirat. Kenapa? Galilul hidayah, sedikit hidayah. Jadi kalau ada orang malas sholat tarawih, sebabnya 3: banyak makan, nggak tahu apa yang dicari, sedikit hidayah sehingga dia terbawa. Kadang ada loh tarawih masih melanjutkan main game, ini mau menang ini sudah, ini mau menang ini sudah. Ya Allah, kenapa? Yaitu qalilul hidayah. Maka dari itu para ulama sampai mengatakan bahwasanya al-infirad afdal, nyendiri, sholat nyendiri itu lebih baik daripada sholat berjamaah yang di situ tidak kita dapatkan khusyuk. Li'anna ruhus sholat al-khusyuk, karena nyawanya sholat itu adalah khusyuk. Siapa orang yang sholat cepet-cepetan nggak khusyuk, itu seperti apa? Seperti ada orang cantik tapi mati, ganteng tapi bangkai. Ya percuma. Kalau kita sholat kita bangkai, kalau itu cantik, perempuan cantik tapi mati, nggak ada harganya. Ini sudah bangkai masih jelek, sudah jelek masih bangkai, lah percuma seperti itu. Paham ya? Sebagian mengatakan bahasanya hatta qala bi adami sihatil iktida biman lam yatim ba'dul arkan. Tidak sah sholatnya orang yang mengikuti orang yang imam yang sholatnya tidak memenuhi rukun. Rukunnya nggak tepat, ya, nggak sempurna rukunnya, maka kita nggak sah. Kita ngelihat ada orang sholat tarawih, kita yakin kalau dia sholatnya ini meninggalkan rukun, maka apa? Maka kita nggak boleh sholat sama itu. Kalau kita paksa, kita nggak sah sholat kita. Nah, paham ya? Nah, jadi cepat di sini ada 2, ada cepat tapi memenuhi rukun, ada cepat sampai menembus rukun. Ini yang jadi masalah. Nah, terus tapi yang sholat tarawih ini kan masih ada, Beb, bukan orang biasa, Beb. Ya surban lah. Nah, gini, dengarkan. Ya kita mimbabil husnudzan. Agak pedes ini omongannya. Mimbabil husnudzan, ya, mimbabil husnudzan. Kalau memang ada orang cepat nggak tumaninah, Habib, ya jangan suudzon lah, ya kita husnudzan. Ramadan, Allahumma inni shaim. Bagaimana caranya husnudzannya? Ya mungkin madhab akhar, mungkin dia bukan madhab Syafi'i. Kalau di madhab Syafi'i nggak ada ampun,
nggak ada ampun. Rukun ditinggalkan, rukun tumak nina itu nggak ada ampun. Kalau di madhab lain masih mungkin. Dikatakan di madhab Imam Abi Hanifah, lau tarakal musalli, kalau orang yang sholat itu meninggalkan tumak nina, la tabtul sholatuh, lakin ya'tham ithman shaghira, akan tetapi dosa kecil kalau dia nggak tumak nina. Tapi di madhab Hanafi pun kalau nggak tumak nina tetap sholatnya sah, tapi ya dosa kecil, kan seperti itu. Nah ya mungkin mereka yang cepat mengambil madhab Hanafi, yang mana tumak nina bukan rukun daripada sholat. Nah, ya ada yang alasan Habib, ini kita ini terawih karena niat dakwah. Jadi kita terawih ini cepat supaya banyak yang sholat. Kamu dakwah, kamu ukur. Jangan sampai kamu dakwah kamu yang kebawa sama mereka. Kamu mau ngajak orang terjun dakwah ini berat. Perlu riayah dari guru. Terjun dakwah ini perlu perhatian daripada seorang guru. Jangan sampai kamu dakwah mengajak orang nakal yang mabuk-mabuk diajak, nggak taunya kamu yang kebawa mabuk. Wah ya percuma. Atau kamu ngajak sholat, orang sholat cepat, akhirnya kamu nggak bisa khusyuk, malah sholatnya kebawa mereka. Kalau kamu lama sedikit mereka habis, akhirnya bukan dakwah ini. Dakwah itu orang yang jauh jadi dekat. Bukan dekat sama kamu, dekat sama Allah. Orang yang lupa sama Allah, dengan dakwah kamu jadi ingat sama Allah. Dengan cara apapun diiringi dengan ikhlas. Itu arti daripada dakwah. Jadi kalau mau dakwah dengan alasan berdakwah, saya rasa eman. Karena kasihan ya orang yang kamu ajak sholat cepat, kamu ajak mereka ini ajak ke Allah kok. Dan mereka yang kamu ajak cepet-cepet, hasilnya itu nggak sempurna, nggak sempurna. Al-galil ma'al ihsan khairum minal katsir bila ihsan. Kalau kamu ibadah sholat tarawih, mending kamu nggak sampai 20 tarawihnya. Ambillah berapa, capek berhenti cukup. Yang penting khusyuk. Tapi kamu dapat khusyuk, dan orang yang kamu ajak itu dapatnya lebih dari Allah daripada kamu sholat cepat. Karena dikatakan apa? Adzikir la tu'athir ila ma'al hudur. Zikir kita, ibadah kita itu nggak akan membekas kepada diri kita kalau kita ini tidak khusyuk. Kalau kita nggak khusyuk, nggak hadir hati, nggak bisa bekasnya. Kita mau bawa orang kepada Allah tapi kita nggak siapkan dirinya untuk khusyuk, sehingga lambat juga dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Maka sampai dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa kullu sholatin la yahdur fihil galab, semua sholat yang di situ tidak ada hadir hati di dalamnya, fahiya ilal uqubati asra, maka orang yang seperti itu lebih cepat mendapat daripada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang tukang kerja cepet-cepet tapi nggak bagus, tambah marah, tambah rugi 2 kali. Paham ya? Nah, jadi intinya adalah sholat tarawih dinikmati ya, dinikmati Ramadan ini. Belum tentu kita nyampe ke bulan Ramadan yang akan datang. Nikmati sholat tarawih. Nggak nutut di masjid, nggak apa-apa, sholat di rumah aja, anak istri kita sholat. Makanya di Kota Darim itu sholat tarawih itu macam-macam. Ada yang jam 8:30, ada yang 10, ada jam 11, jam 12 sampai jam 2 itu ada. Kenapa? Yang nggak bisa nutut ini sholat di tempat lain. Yang nggak bisa nutut ini sholat di tempat lain. Sehingga dinikmati ibadah ini dinikmati. Supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan daripada bulan Ramadan.